Salam harmoni, perkenalkan saya Devi Aifedani Putri dengan NIM 2529061001. Hari ini saya akan mencoba memaparkan hasil studi kasus saya terkait terhita karana untuk tugas ujian tengah semester. Pada bagian yang pertama mengenai pengantar dan pemahaman konseptual. Studi kasus nomor 1 yaitu mengenai harmoni desa adat, di mana sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci dan menjadikan penginapan wisata. Pertanyaannya itu jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan pelemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Konflik dalam studi kasus ini merupakan salah satu sisi lain dari pembangunan pariwisata Bali, utamanya dalam konflik aspek parahyangan dalam terhita karana, karena akan mengganggu kegiatan persembahyangan yang seharusnya dilakukan di lahan suci, sehingga ikut menyinggung aspek pawongan karena mengganggu kegiatan persembahyangan krama Bali di sekitar yang biasa menggunakan lahan suci tersebut. Serta pada aspek pelemahan, tentu saja aspek ini akan terganggu dalam segi tata ruang Bali serta lahan suci yang seharusnya masih asri dan menjadi tempat resapan air menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan alam mulai kehilangan keseimbangan. Pada prinsip parahyangan dapat menyelesaikan konflik dengan pemimpin agama, dapat mengingatkan individu yang menjual lahan suci serta membeli lahan suci tersebut bahwa lahan yang mereka perjualbelikan merupakan lahan yang digunakan untuk beribadah dan uang penghasilan penjualan tanah tersebut tidak akan berkah. Selain itu, cara yang tegas yaitu umat serta pemimpin agama dapat menolak secara keras penjualan lahan hingga menolak izin pendirian bangunan. Karena hal ini tentunya tidak sesuai dengan awik-awik yang berlaku. Apalagi lahan suci yang berada di daerah Bali kebanyakan dimiliki oleh desa, bukan perorangan ataupun individu. Pada prinsip pawongan dapat menyelesaikan konflik dengan melibatkan klien adat serta masyarakat lainnya untuk berkunjung ke individu yang penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata, berdiskusi dan memberi pengertian bahwa lahan suci tidak dapat dialihfungsikan serta mencari tahu mengapa penduduk tersebut melakukan hal tersebut. Jika penduduk tersebut sedang kesulitan dalam hal ekonomi, Banjar dapat membantu penduduk tersebut terkait sesuai dengan prinsip saling asah, asih, dan asuh. Prinsip pelemahan juga dapat menyelesaikan konflik melalui desa adat untuk memetakan ulang dan menegakkan zonasi sesuai dengan Trimandala. Pada zona utama hanya diperuntukkan aspek parahyangan, seperti area pura, mata air maupun lahan yang disakralkan oleh desa. Hanya untuk peribadahan sesuai dengan fungsi dan tidak dapat dialihfungsikan. Kemudian pada zona Madya diperuntukkan untuk aspek pawongan berupa area pemukiman penduduk digunakan oleh penduduk sesuai awik-awik, agar kegiatan sosial di desa tetap berjalan baik dan harmoni. Zona Madya dapat digunakan untuk area ekonomi, namun harus dengan persetujuan bersama desa adat dan tidak melanggar awik-awik. Terakhir pada zona Nista, dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi seperti pasar, penginapan, tempat rekreasi, daur ulang sampah maupun zona wisata lainnya. Jika Trimandala diterapkan dengan baik dan adil, maka aspek terhita karana akan seimbang dan tetap bisa menambah perekonomian individu maupun desa adat. Kemudian studi kasus yang kedua mengenai krisis lingkungan dan kearifan lokal. Di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep terhita karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Jawaban saya yaitu krisis lingkungan di wilayah pesisir akibat penangkapan ikan berlebih atau kita sebut overfishing adalah salah satu contoh
masalah sosioekologis, di mana eksploitasi berlebihan terhadap pelemahan, yaitu laut, mengancam terowongan. Konsep berita karana menyediakan cara memperbaiki sebagai berikut. Pada aspek parahyangan, dapat digunakan untuk mengubah cara pandang nelayan terhadap laut. Nelayan dapat kembali diingatkan bahwa laut bukan tempat yang dapat dieksploitasi, tetapi ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga. Alam adalah bagian dari diri manusia. Laut adalah buana agung yang harus dijaga keseimbangannya agar buana alit tetap sehat dan bekerja dengan baik. Contoh penerapannya dengan ritual seperti sedekah laut, upacara penyucian pantai, kegiatan melasti atau feodalan di Pura Segara. Hal ini bukan mengembangkan tahayul, tetapi untuk menanamkan kembali bahwa mengambil secara berlebihan atau serakah adalah pelanggaran terhadap dharma, kewajiban moral. Terowongan dengan cara menerapkan hukum adat serta musyawarah mufakat untuk menghidupkan kembali awik-awik segara. Membuat ataupun menegakkan kembali hukum adat laut yang mencakup penetapan zona larang tangkap, menentukan alat tangkap yang diizinkan, kemudian juga memberlakukan musim paceklik untuk memberi waktu ikan bereproduksi, kemudian membentuk pecalang segara untuk mengawasi dan menjaga kepatuhan terhadap awik-awik, serta akhirnya harus memastikan keadilan sosial. Manfaat perikanan yang pulih nantinya harus didistribusikan secara adil, serta sebagian keuntungannya dialokasikan kembali untuk membiayai ritual dan upaya restorasi laut. Lanjut pada studi kasus ketiga mengenai kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Jawabannya, pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan bukanlah kebahagiaan individual atau hedonisme, melainkan kebahagiaan yang timbul akibat harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Kampung harmoni bisa berhasil jika mampu mengaplikasikan hal berikut. Yang pertama yaitu pada aspek perahyangan, masyarakat kota yang sibuk tidak bisa dipaksakan dalam satu bentuk ritual agama. Program Kampung Harmoni harus memfasilitasi makna dan ketenangan batin berupa menyediakan ruang tempat untuk meditasi, yoga, atau sekedar ruang yang bisa digunakan semua warga tidak membeda-bedakan agamanya. Mengadakan diskusi bulanan tentang makna hidup, etika, atau welas asih dengan pembicara lintas agama. Kebahagiaan di kota dimulai dari batin yang tenang. Tanpa fondasi parahyangan, program sosial lainnya tidak akan tercipta. Kemudian pada aspek terowongan, adalah inti dari Kampung Harmoni. Program harus memaksa masyarakat untuk berinteraksi secara positif. Cara yang digunakan dapat mengadakan gotong royong, membersihkan selokan, lomba 17 Agustusan, atau olahraga bersama. Aktivitas fisik bersama adalah cara tercepat memecah kekakuan sosial. Selain itu, dapat digunakan dengan cara membuat grup WhatsApp untuk keamanan dan menjenguk tetangga yang sedang sakit. Hal ini merupakan penerapan modern dari saling asah-asih asuh. Aspek pelemahan yang buruk secara langsung menyebabkan stres dan menurunkan kebahagiaan. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti gotong royong mengecat mural di dinding yang kusam, kemudian menanam bunga di pot-pot depan rumah, membuat bank sampah kolektif, lingkungan yang bersih, kebanggaan dan kebahagiaan kolektif, memperjuangkan Balai Banjar sebagai pusat aktivitas keuangan. Lingkungannya harus nyaman, terbuka, dan multifungsi. Bisa menjadi tempat bermain anak-anak, ibu-ibu untuk rapat, dan bapak-bapak ngopi, contohnya. Kemudian bagian 2 mengenai implementasi Trihita Karana dalam kehidupan. Pada studi kasus yang 4 mengenai arsitektur berkelanjutan.
Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trita Karana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan pelemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Jawabannya, Trihita Karana selaras dengan konsep desain berkelanjutan modern. Seorang arsitek yang merancang eco-spiritual dengan cara sebagai berikut. Yang pertama pada aspek parahyangan, merupakan inti dari eco-spiritual. Desain yang dibuat harus sesuai dengan orientasi kajeklot. Kaje pada area gunung dan tempat suci adalah hulu digunakan untuk bagian utama hotel seperti pur hotel, ruang meditasi, yoga, sala harus diletakkan di arah kajekangen. Tempat servis seperti dapur dan laundry diletakkan di arah cloud cow. Tinggi bangunan harus sesuai dengan adat yang berlaku. Contohnya di Bali, ada aturan dilarang membangun lebih tinggi dari pohon kelapa atau tinggi Padmasana pura terdekat. Hal ini merupakan bentuk kerendahan hati di hadapan ciptaan Tuhan. Hotel wajib menyediakan Padmasana atau pelinggih yang layak dipakai untuk staf dan tamu. Kemudian pada aspek pawongan dengan cara bangunan dirancang untuk manusia harus harmonis dengan manusia sekitar. Arsitektur Trihita Karana berpusat pada manusia. Ruangan tidak boleh terlalu besar sehingga harus tetap terasa mengintimidasi atau terlalu sempit hingga tidak bisa digunakan untuk beraktivitas. Konsep Astakusala Kusali dapat digunakan sebagai dasar untuk proporsi yang nyaman dan sesuai fungsinya. Kemudian lobi hotel dapat dirancang terbuka seperti wantilan atau bali, agar sirkulasi udara alami dan interaksi sosial dapat tercipta dengan baik. Hotel tidak hanya memikirkan tamu, area staf harus dirancang manusiawi, dengan sirkulasi udara baik dan tempat istirahat yang layak. Ini adalah implementasi pawongan yang sering dilupakan. Terakhir, desa tidak boleh tertutup. Agar dapat berinteraksi dengan desa sekitar, dapat dibuatkan art shop yang dikelola oleh warga sekitar yang menjual kerajinan tangan khas daerah sekitar dan juga makanan khas daerahnya. Kemudian pada aspek pelemahan dengan cara bangunan harus mengikuti topografi alami, meminimalkan pengerukan, menggunakan material lokal dan berkelanjutan seperti bambu, kayu kelapa, batu alam lokal untuk mengurangi jejak karbon saat material diangkut. Harus memiliki drainase alami, memiliki pemanenan air hujan sehingga air hujan didaur ulang, dipakai untuk menyiram tanaman. Terakhir, arsitektur tropis Bali harus ditonjolkan dengan teritisan lebar untuk melindungi dari hujan dan panas, ventilasi silang, mengurangi pemakaian AC dan banyak ruang terbuka hijau untuk mengurangi suhu. Kemudian kita lanjut ke studi kasus kelima mengenai pendidikan berbasis nilai Trihita Karana. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada aspek parahyangan digunakan pendidikan karakter spiritual dan etika, digunakan membentuk murid yang jujur, bertakwa, dan tahu cara berterima kasih. Nilai parahyangan diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Contohnya pada mata pelajaran biologi, murid tidak hanya menghafal fotosintesis, tapi merenungkan keajaiban cinta Tuhan yang menciptakan tumbuhan, bisa menggunakan materi fotosintesis. Murid tidak hanya menghafal fotosintesis, tapi merenungkan keajaiban ciptaan Tuhan yang menciptakan tumbuhan, bisa membuat makanannya sendiri. Membuat konten kejujuran untuk melatih kejujuran, bahkan saat tidak diawasi. Memulai hari dengan doa bersama dan meditasi hening selama 5 menit agar murid terhubung dengan batin dan Tuhannya sebelum memulai aktivitas. Pada aspek pawongan dengan tujuan membentuk murid yang toleran,
kooperatif, peduli, dan santun, mengurangi metode ceramah satu arah dan memperbanyak cooperative learning. Murid diajarkan untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman, dan menyelesaikan konflik, menerapkan budaya saling asik asuh. Guru berperan sebagai orang tua sekaligus pendidik. Kakak kelas tidak boleh membuli, melainkan menjadi mentor yang membantu adik kelasnya. Pada aspek pelemahan bertujuan membentuk murid yang peduli lingkungan, bersih, dan bertanggung jawab. Sekolah tidak mengajarkan cinta lingkungan, tapi mempraktikkan dengan piket kelas, bank sampah, apotek hidup, dan program adiwiyata. Kemudian pada studi kasus ke-6 mengenai konflik sosial di sekolah. Terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaannya, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Jawabannya, sekolah harus memfasilitasi forum dialog, di mana siswa dapat menyampaikan pendapat secara konstruktif. Siswa diberi ruang aman untuk menjelaskan mengapa mereka tidak disiplin dan guru menjelaskan mengapa disiplin atau kebersihan itu penting. Tujuannya adalah saling memahami, bukan saling menyalahkan. Strategi Pawongan yang kedua yaitu guru dan siswa bersama-sama membuat sistem kebersihan. Lingkungan sekolah adalah pelemahan yang dimiliki bersama oleh Pawongan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan kewajiban satu arah. Solusi Pawongan digunakan untuk menyepakati bagaimana menjaga pelemahan. Berdasarkan alasan parahyangan, kebersihan adalah bagian dari iman dan rasa syukur. Tujuan akhirnya yaitu pembelajaran, bukan kepatuhan. Jika konflik diselesaikan melalui dialog Pawongan, siswa akan belajar keterampilan abad ke-21, yaitu negosiasi, empati, dan resolusi konflik. Kita lanjutkan kepada bagian ketiga, kebijakan publik dan manajemen. Pada studi kasus ke-7 mengenai pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Jawabannya, pada aspek parahyangan, kebijakan harus menerapkan konsep Trihita Karana sebagai hukum dalam tata ruang. Kebijakan harus menetapkan bahwa zona inti kawasan suci tidak boleh dilakukan pembangunan lain. Kepentingan parahyangan memiliki hak veto atas kepentingan ekonomi di zona ini. Pada kawasan suci, kebijakan Pemda harus mendapatkan persetujuan atas atau bisana dari pemimpin agama setempat untuk memastikan aspek parahyangan terwakili secara formal dalam proses hukum. Kemudian pada aspek pelemahan, kebijakan harus mengadopsi zonasi Trimandala sebagai acuan hukum. Pembangunan fasilitas umum hanya diizinkan di zona nista mandala atau di luar kawasan suci. Kebijakan harus menyaratkan bahwa desain fasilitas umum tersebut wajib harmonis, tidak boleh lebih tinggi dari pura, harus menggunakan elemen arsitektur lokal, dan harus mengelola limbahnya sendiri. Prosedur penyusunan kebijakan tidak boleh hanya sekedar sosialisasi atau pemberitahuan sepihak dari Pemda. Pemda wajib melakukan musyawarah dengan krama adat dan sulinggi. Sebelum rencana dibuat, masyarakat adat harus duduk dilibatkan sebagai pemilik wilayah, bukan sebagai objek pembangunan. Pemda dan krama adat adalah mitra yang setara dan seimbang. Kebijakan harus mengatur bahwa fasilitas umum tersebut wajib memberikan punil yang jelas dan terstruktur, serta terukur untuk pemeliharaan pura dan pemberdayaan krama adat. Fasilitas umum ini harus bisa diakses dan bermanfaat bagi krama adat juga.
bukan hanya untuk investor luar. Kemudian studi kasus ke-8 mengenai manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai tercipta karena dalam sistem manajemennya. Namun karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaannya, uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip THK benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Menurut pandangan saya, tantangan di lembaga keuangan tersebut adalah adanya ketidakselarasan antara niat baik dan aturan main di lapangan. Niatnya sudah sangat luhur yaitu menerapkan triyata karana. Namun dalam praktiknya sehari-hari, para karyawan mungkin masih dinilai atau diberi penghargaan hanya berdasarkan pencapaian target keuntungan. Seperti sekolah yang mengajarkan siswa nilai-nilai luhur seperti kejujuran, pentingnya kerja kelompok, dan menjaga kebersihan kelas. Akan tetapi jika nilai rapor siswa pada akhirnya 100% hanya ditentukan oleh nilai ujian akhir, tentu para siswa akan fokus belajar sendiri untuk mengejar nilai itu, dan mungkin mengabaikan nilai kejujuran atau kerjasama. Solusi praktisnya adalah membuat rapor penilaian karyawan yang baru dan lebih seimbangan yang mencerminkan ketiga pilar harmoni tersebut. Pada nilai parahyangan, karyawan harus dinilai berdasarkan integritas mereka. Misalnya, apakah ada catatan mereka melakukan manipulasi data atau seberapa patuh mereka pada aturan main yang jujur. Pada nilai peluangan, karyawan juga harus dinilai berdasarkan seberapa baik mereka bekerja sama dalam tim dan seberapa baik mereka melayani nasabah. Pada nilai pelemahan harus ada nilai untuk kepedulian. Bisa hal sederhana seperti seberapa efisien mereka menggunakan listrik dan kertas di kantor, atau seberapa banyak mereka membantu nasabah yang memiliki usaha yang ramah lingkungan. Jika rapat penilaian kinerja mereka sudah mencerminkan ketiga nilai harmoni itu, maka budaya kerjanya akan ikut berubah dengan sendirinya. Kesejahteraan mereka kini bergantung pada pencapaian keseimbangan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Bagian terakhir, mengenai metode penelitian dan evaluasi. Pada studi kasus ke-9, mengenai metodologi penelitian desa wisata berbasis Trihita Karana. Seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Pertanyaannya, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Agar hasil penelitian kita valid, dapat digunakan metode triangulasi, teknik cek silang data dari 3 sumber yang berbeda. 3 sumber data praktis yang harus kita dikumpulkan, yaitu yang pertama, dokumentasi desa. Kita kumpulkan dan baca dokumen seperti awik-awik atau peraturan desa tentang perwisata untuk melihat harapan secara teori. Kemudian sumber yang kedua yaitu data pengamatan, observasi. Kita mengamati ekosistem desa, apakah benar tidak ada sampah di area suci? Apakah homestay benar-benar dikelola warga lokal atau orang luar? Sumber yang ketiga yaitu data wawancara dapat dilakukan kepada satu kelompok. Kita harus bertanya pada pengelola, dan wajib bertanya pada warga biasa yang mungkin tidak terlibat langsung untuk mendengar pandangan dari mereka. Nantinya temuan penelitian kita adalah kesenjangan di antara ketiga sumber itu. Misalnya, menurut aturan, zona pura harus suci, namun hasil pengamatannya menemukan sampah wisatawan. Menurut warga, mereka bingung karena tempat sampahnya kurang. Kesenjangan inilah temuan penelitian yang sebenarnya, yang jauh lebih berharga daripada sekedar laporan semua baik-baik saja. Studi kasus 10 yang terakhir mengenai
Evaluasi dampak program sosial. Pemerintah dapat meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai tercipta karena dalam seluruh aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Saat mengevaluasi program pemerintah Bali Harmoni Lestari, tantangan terbesarnya adalah membedakan antara kegiatan dan dampak. Banyak evaluasi terjebak hanya menghitung kegiatannya. Misalnya, sudah berapa kali sosialisasi diadakan, atau berapa spanduk yang dipasang. Cara evaluasi yang paling baik adalah menggunakan desain pretest dan post-test. Perubahan signifikan hasil sebelum dan sesudah yang kita ambil harus seimbang, mencerminkan ketiga pilar harmoni. Yang pertama, pahrayangan mengenai moral dan etika. Kita bisa lihat data statistik resmi. Apakah angka kriminalitas atau kenakalan remaja di wilayah itu menurun? Kemudian pada pelanggan mengenai sosial, kita lihat data BPS. Apakah indeks pembangunan manusia, seperti angka kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan membaik? Dan apakah jurang kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin semakin mengecil? Kemudian pada aspek pelemahan mengenai lingkungan. Ini data yang dekat dengan IPA. Kita lihat indeks kualitas lingkungan hidup dan dinas lingkungan hidup, apakah angkanya membaik atau yang lebih sederhana, apakah jumlah total sampah yang dibuang TPA berkurang drastis. Program ini bisa kita katakan berhasil jika ketiga aspek itu membaik secara bersamaan. Jika misalnya kesejahteraan naik tapi kualitas lingkungan hancur, ini artinya program tersebut belum harmonis dan belum berhasil sepenuhnya. Sekian jawaban dari hasil studi kasus saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan salam harmoni.